Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia, berjumpa kembali dalam acara Islam yang berkemajuan bersama saya, Siswanto Rusdi. Pemirsa, hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu Islam dan peradaban, bersama seorang aktivis Muhammadiyah, Profesor Dr. Andi Faisal Bakti. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, sehat, maaf ya. Nggak macet ya ke sini tadi ya? Tadi agak awal, nyampe, ya, agak cepat nyampe. Terima kasih Prof sudah hadir di studio. Baik pemirsa, kita mulai dialog kita hari ini dengan satu pertanyaan Prof. Islam dan peradaban madani. Bagaimana sebetulnya Islam melihat peradaban, Prof? Islam sebetulnya itu sebuah ajaran yang memang berkaitan dengan peradaban. Iya. Karena sebelumnya kan ada namanya masyarakat jahiliyah. Jahiliyah, betul. Di mana itu jahil, ya, artinya tidak ada peradaban. Bahkan kalau Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai badawah, artinya hidup badui. Oleh karena itu diperlukan hadarah peradaban. Nah, hadarah inilah yang kemudian memerlukan sinergi antara anggota masyarakat sehingga bisa membangun masyarakat dalam rangka untuk membentuk sebuah peradaban Islam dalam hal ini. Jadi Prof, apakah peradaban itu tadi kan disebut jahil? Jahil itu kan juga boleh disebut apa ya? Tidak terdidik gitu ya, Prof. Jadi peradaban itu apakah harus orang terdidik dulu atau bagaimana, Bro? Ya, jadi memang harus terdidik dulu karena harus mempunyai pengalaman-pengalaman masa lalu dan juga mempunyai pengetahuan-pengetahuan tentang orang lain sehingga bisa membangun madani, ya. Madani itu dari yang artinya memang untuk sebuah peradaban, ya. Yang kemudian menjadi Madinah, ya. Madinah. Oh, jadi dari Madani menjadi Madinah, begitu apanya ya? Iya, jadi ada hubungannya. Artinya di kota lah orang bisa membangun sebuah peradaban karena berbagai macam asal-usul, berbagai macam latar belakang, sehingga memerlukan sinergisitas. Jadi Madani itu kan diskursus yang selalu hidup antara satu dengan lainnya agar bisa saling membantu, saling membangun sehingga melahirkan orang-orang yang terdidik tadi itu. Betul. Prof, ada anggapan bahwa peradaban itu bersifat berkelanjutan gitu. Jadi dari satu kaum ke kaum berikutnya. Nah, sebelum Islam pasti ada peradaban yang lain. Nah, jadi bagaimana sebetulnya peradaban itu? Apakah boleh disebut ada peradaban Islam atau Islami atau bagaimana? Iya. Jadi kan sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu kan memang sudah ada peradaban sebelumnya. Kalau agama-agama ada peradaban Kristiani, ada peradaban Yahudi, sebelumnya sudah ada. Tapi kalau dari segi peradaban politik kan memang juga sudah ada Yunani, ya. Bahkan kalau di India itu ada Mohenjo-daro dan Harappa yang dianggap sangat tua peradaban itu. Kemudian belakangan ada Bizantium. Makanya waktu Nabi baru memperkenalkan Islam ada dua tuh yang timur dan barat, ya. Persia dan Bizantium yang harus istilahnya diislamkan atau pesan Islam itu harus sampai kepada mereka ini. Nah, dan inilah yang kemudian yang disebut dengan dua tanduk yang perkasa, Zulkarnain itu, ya. Jadi kalau Persia bisa ditaklukkan, Bizantium bisa ditaklukkan, maka lahirlah peradaban Islam dan itulah kemudian memang yang terwujud. Kurang lebih 800 tahun, ya. Betul. Peradaban itu terbangun. Nah, kemudian peradaban itu apakah dia berupa wujud fisik itu, Prof, kemajuan-kemajuan teknologi atau juga lebih kepada nilai sebenarnya? Dua-duanya. Jadi kan tadi kita sudah bicara tentang keterdidikan, ya, pencerahan. Jadi dua-duanya saling membutuhkan, memerlukan pemikiran-pemikiran mendalam,
pemikiran-pemikiran filsafati. Makanya waktu Daulah Bani Umayyah itu kan sebetulnya mengembangkan nilai-nilai Islam, melahirkan filosof-filosof yang luar biasa itu. Ya. Diteruskan umpamanya oleh Bani Abbasiyah. Maka lahirlah Baitul Hikmah, ya. Baitul Hikmah kan kemudian melahirkan orang-orang seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Nah, inilah tokoh-tokoh sentral dalam Islam itu melahirkan ilmu pengetahuan, melahirkan sains, yang kemudian juga melahirkan teknologi-teknologi yang kemudian berkembang di Barat, yang mana mereka juga selalu mengutip penulis-penulis Muslim, filosof ini. Jadi kalau begitu memang apa ya Prof ya, anggapan bahwa peradaban itu mengalir seperti air itu ada benarnya ya Prof? Iya, kan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ayatnya bahwa hari-harimu itu akan dipertukarkan, ya, datang saling silih berganti. Gitu. Jadi ya memang memerlukan perjuangan-perjuangan agar bisa bertahan, dan kalau toh memang tidak bisa kan akhirnya beralih ke bangsa lain untuk membangun peradaban, ya. Iya. Nah, ada satu topik yang menarik, Prof. Kalau saya tidak salah, the clash of civilization. Itu sebagai apa? Sebagai sebuah pemikiran, bagaimana itu harus kita harus kita sikapi gitu. Apakah peradaban itu dia bisa dibenturkan? Apa dia sebetulnya hanya berganti saja sebetulnya? Itu saya sebetulnya itu kan tesisnya Samuel Huntington, ya. Tahun 1994 dikatakan bahwa akan ada 7 garis miring 8 peradaban besar yang nantinya akan saling berbenturan. Gitu. Saya setuju kalau 7 garis miring 8 itu. 7 itu maksudnya kan ini Eropa tentunya, Amerika, kemudian Black, African, kemudian Red, Arab people, kemudian kita yang coklat, gitu juga Indian subcontinent, kemudian yang ketujuh adalah Chinese Confucianist community, nation. Nah, kemudian yang garis miring 8 ini adalah yang Israel, yang Yahudi ini. Ya, mungkin juga ada hubungannya dengan Huntington itu sendiri, ya. Makanya masih dalam garis miring. Nah, tapi pikiran saya tidak mesti harus berbenturan, karena kan bisa terjadi sinergi tadi, saling membantu, saling menopang, ada yang memproduksi, ada yang membeli, ada yang memakai, sehingga apa yang kita tidak produksi, ya orang lain mungkin produksi dan kita yang beli, ada yang mungkin kita produksi, orang lain yang beli. Nah, tinggal ini memang memerlukan persaingan-persaingan yang terus-menerus harus dipicu agar semangat kreativitas satu bangsa itu bisa berkembang pesat, melahirkan tadi itu peradaban. Baik, Prof, kita rehat sejenak. Kita akan kembali, pemirsa, dengan Profesor Andi Faisal. Beliau ini seorang ahli komunikasi juga seorang ahli agama juga. Jadi satu perpaduan yang luar biasa. Kita kembali setelah rehat berikut ini. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, kita kembali ke acara Islam yang berkemajuan bersama Profesor Andi Faisal. Prof, tadi kita sudah menyinggung sedikit soal komunikasi. Memang ini bidang keahlian Profesor. Bagaimana sebetulnya peran komunikasi dalam menyebarkan peradaban atau kebudayaan itu, Prof? Ya, pertama, ya komunikasi itu kan harus ada komunikator, ya. Lalu ada komunikan, ada receiver, lalu ada medianya, lalu ada pesan, tentu ada efeknya, ya. Jadi karena Rasulullah sudah membawa Al-Quran dan hadis-hadisnya itu harus disampaikan kepada orang lain. Apalagi ada hadis balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku
dari Rasulullah, dari Al-Quran, hadis. Sekalipun hanya satu ayat, sekalipun hanya satu sign, ya, kalau dalam ilmu komunikasi. Ya. Sign ini harus diantar oleh komunikator-komunikator yang bisa disebut sebagai ulama-ulama itu, scholar-scholar itu, sarjana-sarjana, ustadz asatizah itu, yang traveling, ya, wandering kemana-mana, mengembara kemana-mana itu yang kemudian melakukan komunikasi yang mendunia, yang melahirkan peradaban Melayu kemudian, ya, melahirkan peradaban tadi Indian subcontinent, ya, melahirkan peradaban Arab, ya, peradaban Persia, karena orang ini memang tanpa pamrih, mereka pergi kemana-mana, biaya sendiri, ya, kemudian bertahun-tahun mungkin baru kembali lagi ke negerinya. Ini yang dilakukan oleh para dai-dai pengembara sehingga melahirkan efek komunikasi yang luar biasa itu. Mereka ini kemudian juga menulis. Mereka menulis kitab-kitab. Mereka menulis bentuk buku yang berjilid-jilid itu. Betul. Ada yang sifatnya singkat tentu juga. Kemudian ini dikomentari oleh ulama-ulama lain sebagai receiver yang kemudian juga bisa menjadi komunikator sekaligus, ya. Nah, dan ini terjadi di dunia Melayu. Kitab-kitab itu ditanggapi oleh ulama-ulama Melayu, kemudian ulama lain menanggapi lebih jauh lagi, bahkan juga diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal itu. Inilah yang kemudian melahirkan Islamisasi secara peace, secara damai gitu. Jadi sebetulnya dengan gaya seperti itu tadi, itu sudah, kalau dalam sekarang itu bisa disebut globalisasi ya Prof? Iya, memang dari dulu saya katakan bahwa globalisasi dalam Islam itu bukan hal yang baru. Dari dulu saja sudah ada namanya globalisasi. Apalagi kan Islam itu, Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam ayatnya itu. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam raya, dan bukan hanya di bumi ini, alam raya yang berlapis-lapis ini. Alamin itu kan plural, ya, artinya banyak alam. Selama ini kan kita pahami hanya universe, satu alam, satu versi. Ternyata multiversis. Nah, makanya Al-Fatihah itu Rabbul Alamin, ya, Tuhan alam-alam yang berlapis-lapis ini. Jadi bisa disebut tak terhingga juga. Tak terhingga. Ya tentu saja masih ada batasnya karena ternyata ada Sidratul Muntaha. Betul. Ya, puncak yang paling tinggi artinya ada. Cuma kita tidak bisa membayangkan modelnya itu bagaimana, ya. Tapi yang jelas Quran mempunyai term seperti itu. Jadi kalau Islam sudah menjadi kekuatan yang mengglobal kala itu, tapi kalau kita coba benturkan sekarang kan sepertinya ya Prof, Islam sedikit menarik diri dari panggung peradaban umat manusia. Nah, apakah tesis ini benar gitu loh Prof? Artinya Islam sudah tidak lagi di panggung peradaban. Jadi sebetulnya tadi saya katakan 8 abad ya, kita mulai dari Rasulullah sampai boleh dikata Ibnu Khaldun, 1406, bahkan ada yang biasa menarik lagi sampai ke Turki Utsmani. Ya, itu sampai lahirnya Renaissance di Barat itu, yang kemudian diambil alih oleh Eropa. Ya, mereka Renaissance tadi itu yang juga mengklaim bahwa dulu zaman Yunani itu pernah juga Eropa besar, sehingga ya seolah-olah menafikan kontribusi Islam, tapi mengingat bahwa kita ini dulu pernah hidup dan tenggelam, kita born lagi, lahir lagi. Itu Renaissance, ya, lahir kembali. Nah, sekarang ini Islam yang pernah juga jaya dulu, seharusnya Renaissance juga, bangkit juga sekali lagi, bahkan berkali-kali lagi, dan kalau bisa berabad-abad. Eropa ini kan sudah 400 tahun ya. Nah, dengan Amerika, Australia, ya maksudnya Barat ini sudah 400 tahun. Nah, Islam sudah 800 tahun. Kapan kira-kira diperlukan
kreativitas dari kita. Jadi ada semacam ada semacam upaya menarik kembali gitu ya, Prof. Yang harus dilakukan oleh kita umat Islam. Harus ada kesadaran dan harus ada political will. Apakah ini yang mungkin disebut dengan clash of civilization itu, Prof? Nggak mesti clash tadi ya. Saya katakan nggak mesti clash, tapi kita bisa berguru dari mereka. Ya memang lahirnya tadi Eropa itu kan juga didahului clash ya. Itu kan ada perang salib dulu ya. Bahkan dalam sejarah itu tinta buku-buku yang ada di Baghdad itu, buku-bukunya dicempungin kemudian menjadi warna hitam gitu. Begitu tinta-tinta dari buku tadi ini meleleh gitu ya. Ya tapi kan tidak mesti harus begitu. Kita bisa melakukan smooth transition ya. Ya seperti halnya Rasulullah juga melakukan transisi yang mulus ketika umpamanya Islam sudah memasuki Syria, Irak, Persia. Nah, pada saat itu kan ajaran-ajaran prestasi-prestasi peradaban yang sudah pernah tercapai di Persia dan di Bizantium tadi bisa diambil alih oleh Islam ini. Jadi ada semacam upaya mengajak berunding, mengajak duduk di meja antara Islam dan Barat. Mungkin tidak mesti harus begitu, tapi artinya kita ini harus belajar dari Barat. Kita harus sekolah. Kita harus terjemahkan karya-karya Barat ini. Walaupun dulu itu Islam. Dan mereka kan begitu menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa-bahasa Eropa. Kita harus sekali lagi melakukan hal yang sama. Kita kan dulu menerjemahkan dari Yunani Hellenic Works itu. Kemudian Barat melakukan penerjemahan dari bahasa Arab. Nah, sekarang waktunya kita menerjemahkan dari karya-karya Eropa, terutama bahasa Inggris, Amerika, Eropa. Nah, kemudian kita kontekstualisasikan sesuai dengan kondisi kita agar bisa merangsang umat Islam ini bangkit kembali. Gitu. Baik, Prof, kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita akan kembali setelah rehat berikut ini. Ya, pemirsa, kita kembali ke acara Islam yang berkemajuan. Ini sesi terakhir. Prof, tadi Prof menyebut sebetulnya sudah terjadi globalisasi di dalam dunia Islam. Nah, sekarang kita pengen atau kita ingin ada lagi upaya merebut dalam tanda petik kemajuan Islam yang sudah pernah kita capai itu. Nah, sekarang bagaimana peran teknologi, terutama teknologi komunikasi dalam mendukung upaya kita tadi itu? Jadi kan kita tahu dalam ilmu komunikasi ada yang disebut dengan transfer teknologi, ada difusi inovasi. Yang intinya adalah transfer teknologi. Memang ada berbagai macam pendapat, paling tidak ada 4 pendapat tentang transfer itu. Ada yang mengatakan ditransfer apa adanya. Nah, seperti inilah rekaman recorder, lampu yang bersifat fisik gadget gadget dan juga industri besar kemudian kita beli, tapi kan kemudian mahal. Jadi apa yang terjadi? Kita habis natural resources kita untuk membeli itu, sementara benda-benda seperti ini kan akan juga mempunyai masa berlaku, fungsinya bisa kurang karena muncul teknologi-teknologi yang lebih canggih lagi. Akhirnya ya kita meninggalkannya lama, sementara kita sudah investasi besar-besaran, nah kita harus beli lagi. Maka muncul model kedua yang disebut dengan social marketing itu, ya kita memasarkan gitu dengan mudah. Nah, tapi kan yang menangkap ini Jepang, Pak. Jepang itu small is beautiful, menerapkan teorinya Shoemaker itu bahwa small is beautiful, kita bikin yang kecil-kecil, ya tapi indah. Lahirlah Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, HP, ya kemudian belakangan kamera, karena muncul juga Korea itu, Samsung ini. Itu kemudian memang luar biasa kesuksesan Jepang dan wilayah sekitar itu, Jepang, Cina, Taiwan, Korea, memaknai tadi itu, social marketing itu, sehingga mereka bisa berhasil dengan strategi ini. Nah, sekalipun mereka tidak ada temuan-temuan sebetulnya, hampir-hampir
itu imitasi-imitasi, tapi dari segi model tadi, small is beautiful itu. Jadi Prof, untuk dikaitkan dengan peradaban Islam tadi, berarti ini ada di front mana ini, Su? Di front ulama atau di front? Makanya yang ketiga itu ada namanya participatory. Artinya kita harus terlibat untuk ikut membangun teknologi itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi lagi-lagi adalah assembly, bahan-bahan teknologi yang mahal kalau dibuat di Amerika, di Eropa, di Jepang, dibuat di negeri-negeri dunia ketiga, termasuk dunia Islam, murah meriah. Tapi lagi-lagi yang menikmati itu not us, lagi-lagi yang menciptakan mereka tadi. juga. Kalau begitu, yang kunci adalah kita harus menemukan teknologi baru yang belum dimiliki oleh mereka. Inilah memerlukan kreativitas, memerlukan proses belajar mengajar yang sangat serius, dan juga memerlukan fasilitas yang baik dari pemerintah. Jadi ini harus ada political will, Pak. Kita harus mempunyai perpustakaan yang excellent, mempunyai laboratorium yang baik, mempunyai teknologi-teknologi yang mendukung itu semua agar bisa kita melahirkan teknologi-teknologi terapan baru. Itulah yang keempat. Iya. Terus gini, Prof, sebetulnya kan beberapa negara Islam juga cukup maju di bidang rekayasa teknologi, seperti Pakistan misalnya. Mereka sudah sampai pada kekuatan nuklir gitu. Nah, pertanyaan kita begini, Prof, apakah renesans Islam, kalau kita mau menyebutnya, itu dilakukan secara satu negara per satu negara, atau sebagai umat secara keseluruhan, Prof, sebaiknya? Ya, tentu tujuannya adalah umat, ya. Tapi bisa dimulai dalam skop yang kecil, karena memang tadi harus ada political will. Harus ada pemerintah dalam satu negara yang benar-benar menginvestasi untuk arah itu. Menciptakan tadi laboratorium yang baik, perpustakaan yang komplit, sehingga orang bisa melakukan riset yang baik untuk menemukan teknologi sains baru ini. Dan ini memang memerlukan dana besar. Ya. Tadi udah disebut bagaimana umpamanya di Pakistan, ya India juga masuk, dan banyak kan orang Islam di India juga, ya. Ya Persia sekarang, Iran. Luar biasa itu kesadaran akan hal ini. Dan tentu saja memang kalau ini berkembang dan berhasil, bisa kita juga tularkan ke negeri-negeri Asia Tenggara ini. Nah, kembali tadi soal Huntington itu kan, yang dikhawatirkan itu memang kalau bangkit persatuan tadi Konfusianis dengan Islam ini, dan bersatunya di Asia Tenggara, dan Asia Tenggara ini siapa yang terbesar? Tentu Indonesia. Sebetulnya diharapkan ke depan. Cuma memang ya perlu sekali political will dan kesadaran pemerintah untuk itu. Baik, Prof, sebagai kata Prof, mungkin untuk menutup dialog kita ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh kita Muhammadiyah, kemudian oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah keseluruhan, Prof? Untuk Muhammadiyah saya kira kita kan mempunyai perpustakaan, mempunyai universitas, mempunyai sekolah-sekolah, mulai taman kanak-kanak, SD, SMP, sampai perguruan tinggi, bahkan juga ada program master, program doktor. Saya kira ini aset yang luar biasa yang harus selalu dikembangkan gitu. Ya, kurikulumnya diperbaiki, dan juga tadi perpustakaannya itu disempurnakan. Kita itu kan ke barat hanya karena mencari perpustakaan. Iya, betul. Saya masih ingat Buya Syafi'i mengatakan, ya, sekalipun siapa iblis mendirikan universitas, yang penting perpustakaannya lengkap. Di sana pun saya kirim anak didik kami orang Indonesia. Jadi kita Muhammadiyah ada di dalam front yang cukup strategis dalam menyongsong peradaban tadi. Baik, Prof, terima kasih sama-sama, atas kehadirannya. Mudah-mudahan tetap sehat, Prof, untuk berkarya di Muhammadiyah maupun di Universitas Pancasila. Sampai jumpa, pemirsa. Demikianlah acara Islam yang berkemajuan
bersama Profesor Dr. Andi Faisal Bakti. Beliau adalah juga Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Jakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa bersama saya Siswanto Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.